Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bu Lia. Kami dari kelompok Transnational Politics akan menjelaskan tentang transnational politik dengan studi kasus gerakan jejaring feminis transnasional dan perannya terhadap perdagangan perempuan Nepal ke India. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggotakan Ayu Windah, Darmawan Syaputra, Nabisa Rizky, Otto Xavier, Yatsabita, dan Zaid. Slide sebelumnya. Jadi transnational politics itu transnasionalisme secara luas itu mengacu pada banyak ikatan dan interaksi yang menghubungkan orang atau institusi melintasi perbatasan negara bangsa. Nah, di sini power akan mempengaruhi hubungan transnasional dalam cara-cara yang berbeda. Aktor transnasional dapat dilihat sebagai manifestasi dari struktur kelembagaan negara. Nah, karakter dari aktor-aktor tersebut itu akan mencerminkan lingkungan kelembagaan di mana mereka harus berfungsi dan komponen terpenting dari lingkungan ini adalah negara itu sendiri. Nah, jadi dalam spesifikasi ini negara atau pemerintahan dipahami sebagai seperangkat hubungan kelembagaan yang mencakup lembaga pemerintah formal, masyarakat sipil, dan aturan yang mengatur interaksi di antara mereka. Kemudian struktur kelembagaan para aktor transnasional ini harus mencerminkan lingkungan kelembagaan di mana mereka berfungsi. Struktur negara tidak hanya mempengaruhi jalan yang harus dilalui oleh para aktor transnasional, tapi juga sifat dari para aktor itu sendiri. Jadi cara di mana setiap aktor transnasional diatur mungkin bisa berbeda-beda di setiap negara mereka karena aktor transnasional sendiri harus menyesuaikan diri dengan struktur negara yang berbeda. Misal negara yang lebih kuat itu tentunya dengan politik yang lebih banyak mempunyai sumber daya akan memiliki pengaruh terbesar pada struktur kelembagaan entitas lain termasuk aktor transnasional tersebut. Nah, menurut institusionalis negara di sini dipahami sebagai seperangkat hubungan yang dilembagakan adalah aktor terkuat. Dan dalam artian bahwa aktor lain harus menyesuaikan diri dengan strukturnya. Lebih lanjut, dikatakan juga bahwa tidak semua negara sama. Jadi struktur kelembagaan negara-negara itu memiliki pengaruh terbesar pada pengaturan kelembagaan para aktor internasional. Next. Kemudian lingkungan politik antar negara bagaimanapun itu tidak hanya mencakup kekuatan-kekuatan negara-negara itu. Nah, di sisi lain, banyak hubungan antar masyarakat dengan kepentingan politik yang signifikan terjadi tanpa kendali pemerintah. Misalnya, di antara negara-negara besar barat, hal ini mencakup sebagian besar perdagangan, kontak pribadi, dan komunikasi. Lebih jauh lagi, negara itu bukan satu-satunya aktor dalam politik dunia. Kemudian, bagaimana interaksi atau organisasi transnasional akhirnya bisa mempengaruhi politik antar negara. Jadi, pada tingkat yang paling umum, pendapatnya adalah bahwa hubungan transnasional ini meningkatkan kepekaan masyarakat antar satu sama lain dan dengan demikian mengubah hubungan antara pemerintah. Nah, hal ini dapat diilustrasikan oleh bidang perdagangan, keuangan internasional, global mass communication, dan lain-lain. Kemudian, sebagai hasil dari global mass communication tersebut, akhirnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang berbeda dapat mengamati perilaku satu sama lain dan kalau perlu mereka bisa menyalinnya juga. Dengan demikian, kelompok tersebut dapat mengembangkan tuntutan dan taktik politik yang serupa tanpa kontak langsung satu sama lain dengan dilakukan di depan umum dan disebarkan dengan bantuan media. Next. Oke, sekarang kita masuk ke aktor-aktor. Di sini kurang lebih kita bisa menjelaskan mengenai dua keadaan negara utama yang akan dibahas, yaitu Nepal dan India. Lalu juga kita akan masuk membahas mengenai human traffickers dan negara-negara lain yang ikut terlibat. Pertama-tama keadaan politik, ekonomi, dan kultural dulu ya di region Nepal dan India. Kurang lebih bisa dikira-kira bagaimana keadaan ekonominya. Keduanya adalah negara berkembang dan perkembangan ekonomi yang lambat dan
rendah, ditambah kultur yang memang masih menganggap perempuan terutama kultur beranak pinaknya juga masih kuat ya, di mana India sebentar lagi juga akan melampaui populasi negara terbesar di dunia melewati Cina kemungkinan di 2020 sampai 2030 nanti. eh, Ditambah kultur di mana perempuan seringkali dianggap sebagai eh, anak yang undesirable atau seks yang undesirable gitu. Di mana perempuan seringkali dianggap sebagai objek dan pertukaran, dia dijadikan alat pertukaran malah terkadang, di mana pernikahan seringkali membebankan kelompok keluarga dari sisi perempuan. Itu yang bisa dijelaskan secara general sih di antara kedua kultur negara ini secara politis, ekonomi, dan kulturnya. Lanjut ke human traffickers-nya, nah ini dia. Area of operation-nya ini bisa dibilang cukup kompleks soalnya dengan negara-negara lain yang nanti juga akan disebutkan ya. Area of operation-nya kurang lebih kita akan membahas di Nepal dan India dengan economic motifnya itu bisa dibagi dua, di mana uh, penggelapan dan penculikan manusia-manusia bisa dibagi antara dua jenis kelamin, di mana laki-laki seringkali lebih di diarahkan untuk pekerjaan manual, perbudakan, pokoknya dan yang berhubungan dengan tenaga dan pekerjaan berat biasanya dijadikan buruh dengan harga murah. Sedangkan perempuan, manusia perempuan dari kedua negara ini seringkali dijadikan budak seks atau uh, human trafficking yang lebih mengarah kepada eksploitasi seksual atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih ringan seperti pembantu rumah tangga dan buruh-buruh lainnya yang condong lebih ringan yang tidak berhubungan dengan bangunan dan lain-lainnya. Biasanya namun keduanya ada kesamaan, yaitu biasanya juga eksploitasi di pabrik-pabrik di negara-negara berkembang dan negara-negara dengan sistem perlindungan manusia yang tidak terlalu bagus. Kurang lebih jika dikira-kira berapa orang yang terefek dalam hal ini, di India sendiri kurang lebih dari 20 sampai 65 juta orang India dari laki-laki dan perempuan itu terefek, dan lebih parah di Nepal dalam hal rasio perempuannya dengan 2,4 juta manusia, di mana mayoritas lebih dari 80% dari mereka ini adalah perempuan. Sekitar uh, sekitar dari total yang perempuan ini 43%-nya adalah untuk eksploitasi seksual secara komersial. 32%-nya berlanjut ke pekerjaan yang dipaksa atau ya kasarnya perbudakan, dan 25% minoritas dari semua statistiknya ini yang ditunjukkan oleh International Labour Organization atau ILO pada tahun 2019 lalu itu adalah kombinasi antara keduanya, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual dan pemaksaan pekerjaan. Itu yang terparahnya sih dari Nepal. Lanjut ke negara-negara yang berhubungan dengan kedua negara ini. Yang terparah adalah negara-negara lainnya yang juga masih sulit mengontrol bagaimana human trafficking dari kedua negara ini, dan justru kadang memasuki dari negara mereka masing-masing seperti Thailand dan Bangladesh itu ikut campur dan ikut serta, ikut mengambil bagian dalam human trafficking ini. Dengan Thailand dan Bangladesh juga kadang mengirimkan kelompok-kelompok kriminal Thailand dan Bangladesh juga mengirimkan perempuan terutama ke area India dan Nepal untuk sex trafficking. Dan negara-negara lainnya seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Uni Eropa, Pakistan, Timur Tengah, hingga Rusia itu seringkali juga berhubungan, memiliki angka human trafficking dari Nepal dan India yang tinggi, di mana dengan khususnya Eropa dan Singapura itu memiliki Singapura dan Thailand itu memiliki sexual human trafficking-nya yang tinggi, itu sex trafficking-nya
bisa dibilang terparah di antara ketiga negara itu. Sedangkan untuk human labor-nya, yang force labor-nya itu terparah bisa dibilang ada di Timur Tengah buruh dengan buruh yang dibayar dengan sangat rendah, gaji yang sangat rendah, dan dipertanyakan status keamanan mereka sebagai warga non Muslim juga kebanyakan ya. Jadi hak-haknya juga agak dipertanyakan dalam hal ini, terutama di Timur Tengah dengan kasus pembangunan Burj Khalifa yang terkenal itu juga ada alegasi mengenai human trafficking pada tahun-tahun itu. Bagaimana reaksi mereka? Diantaranya tentunya ada usaha-usaha untuk mencegah dari pemerintah, dengan Singapura berusaha menunjukkan pamflet-pamflet disebar luas di jalan-jalan, dan apabila ada mengalami ini bisa menelpon ke angka pemerintah tertentu, dan Malaysia bisa nelpon ke angka 999 dan lainnya. Sedangkan non-state reactions kurang lebih sejauh ini tidak terlalu berefek, dan soalnya dengan contoh Bangladesh, organisasi BRAC, walaupun itu membantu to an extent seperti pembangunan sumber daya manusia terutama perempuan di Bangladesh dan lain-lainnya, namun dengan data 2019 kemarin yang tadi saya sebutkan, angka itu tentunya masih sangat tinggi. US State Department Office of Monitor dan Combat Trafficking itu juga menaruh India dan Nepal, kedua negara ini berada di ranking 2, tier 2. Itu salah satu tier tertinggi ya, dia dari tier 1 loh itu. Dalam hal kebebasan manusia dan hak-hak perempuan di tahun 2017. Sekian bagian saya, bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke aktor dan aktivitasnya. Jadi di kelompok kami memilih Global Alliance Against Trafficking of Women atau GATW sebagai contoh aktor transnasional di bidang politik yang bergerak di politik sendiri. Nah, dalam hal ini kami memilih contoh kasus aktivitas GATW terhadap isu perdagangan perempuan di Nepal ke India. Jadi GATW sendiri merupakan jaringan transnasional yang di dalamnya itu terdapat aktivis-aktivis dan juga organisasi non pemerintah tentang yang fokusnya adalah feminis. Nah, GATW itu sendiri punya perhatian terhadap isu-isu perempuan, kemudian anak-anak, para migran, dan orang-orang yang termarginalkan. Nah, dalam hal ini GATW itu menerapkan pendekatan hak asasi manusia sebagai basis pergerakan mereka. Di dalam pergerakan mereka sendiri itu mempunyai 3 strategis utama yang dijalankan. Pertama itu akuntabilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas semua pemangku kepentingan anti perdagangan manusia. Kemudian untuk mengimplementasikan penolakan atau kebijakan-kebijakan yang anti perdagangan manusia, kemudian dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu tentang access to justice. Access to justice ini bertujuan untuk memperluas ruang bagi orang-orang yang diperdagangkan maupun pekerja migran atau orang-orang yang termarginalkan untuk mendapat akses keadilan. Nah, untuk memerangi segala bentuk diskriminasi. Dan yang ketiga itu tentang kekuatan dalam migrasi dan pekerja. Jadi strategi ketiga ini memusatkan analisis tentang kekuatan para perempuan dan tenaga migran yang mendapat diskriminasi untuk menuju proses ketenagakerjaan dan migrasi
yang mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan para korban tadi. Nah, di dalam kasus ini, GATW itu kemudian hadir ke Nepal karena melihat isu perdagangan perempuan di Nepal ke India itu merupakan salah satu isu perdagangan perempuan yang cukup masif di dunia. Nah, GATW itu di dalam prakteknya itu mempunyai dua gerakan utama atau aktivitas. Yang pertama itu membangun kemitraan, di mana GATW itu menggait banyak mitra untuk menggerakkan awareness atau meningkatkan awareness tentang isu perdagangan perempuan sendiri di Nepal. Nah, tidak lupa juga mereka juga menggait kemitraan dengan internasional untuk membantu kegiatan mereka di Nepal sendiri. Salah satunya itu ada ILO. Nah, yang kedua itu tentang advokasi dan edukasi. Selain membangun kemitraan, mereka juga membuat advokasi dan edukasi untuk para perempuan dan masyarakat yang ada di Nepal agar awareness mereka lebih meningkat lagi tentang isu perdagangan perempuan ini. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk membantu para korban-korban ini untuk mendapat perlindungan baik itu di masyarakat dan juga oleh negara mereka, yaitu pemerintah dari Nepal, dengan merekomendasikan atau meminta kepada pemerintah Nepal untuk membuat regulasi-regulasi terhadap perlindungan perempuan di Nepal sendiri agar terhindar dari perdagangan perempuan. Oke, lanjut. Ya, kemudian masuk ke latar belakang masalah. Jadi kita tarik dulu dari transnasionalismenya. Transnasionalisme itu kan dianggap sebagai sesuatu yang positif ya, dan baik dalam nilai moral, karena transnasionalisme itu mempromosikan norma-norma global seperti HAM, kemudian lingkungan, dan berbagai macam keadilan global. Namun terkadang transnasionalisme ini juga diwarnai oleh dinamika lain, seperti berkembangnya jaringan terorisme global atau nilai-nilai yang bertentangan dengan norma internasional. Salah satunya adalah gerakan perdagangan manusia ini. Gitu. Topik perdagangan manusia ini merupakan suatu isu yang kontroversial ya, karena merupakan suatu hal yang kompleks dan juga multidimensional. Nah, sebagai topik yang penting di mata dunia internasional, perdagangan manusia ini menarik perhatian beberapa kalangan, dari mulai negara, pemerintah global, hingga lembaga non-pemerintah. Kemudian adanya kekerasan terhadap perempuan atau violence against women itu sendiri juga bukan lagi isu yang asing untuk didengar. Itu juga termasuk bagian dari perdagangan manusia juga, karena di dalam perdagangan manusia sendiri itu berdasarkan data dari Trafficking Report tahun 2017, dalam perdagangan manusia sendiri perempuan itu mendominasi sekitar 80% dari jumlah aktivitas perdagangan manusia dalam skala global. Nepal dalam hal ini merupakan salah satu negara di dunia dengan permasalahan perdagangan manusia atau perdagangan perempuan yang serius. Gitu. Kemudian Horizons the Asia Foundation juga menyebutkan bahwa masalah perdagangan manusia di Nepal sudah mencapai titik yang akut. Mayoritas kasus pun dipenuhi oleh kekerasan seksual, di mana perempuan dijadikan sebagai komoditas seksual dalam bentuk prostitusi paksa, pernikahan paksa, atau pornografi.
Nah, selain itu, perdagangan perempuan di Nepal juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari National Human Rights Commission, Nepal itu menuliskan bahwa kasus perdagangan perempuan yang tercatat meningkat dari 185 kasus menjadi 305 kasus dari catatan periode tahun 2013 sampai 2018. Nah, jumlah perdagangan perempuan lintas batas yang terjadi dari Nepal ke India itu merupakan yang tertinggi di antara perdagangan ke negara lain. Diperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar 5.000 sampai 10.000 perempuan Nepal yang diperdagangkan antara Nepal dan India. Kemudian permasalahan perdagangan perempuan ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus perempuan yang dibahas oleh feminis. Feminisme dalam hal ini merupakan suatu wujud perlawanan dari beragam pengalamannya. Walaupun begitu, berbagai hambatan masih menyelimuti gerakan pembebasan bagi perempuan. Nah, seiring berjalannya waktu, peran jejaring dan solidaritas feminis kemudian banyak diupayakan untuk menciptakan suatu tatanan dalam menentang hegemoni patriarki, yaitu dengan membangun wadah atau tempat bagi perempuan lintas batas negara dalam konteks transnasional untuk dapat berorganisasi atau berjejaring sebagai upaya politik untuk melebarkan peran serta partisipasi perempuan dalam mengatas problematika ketidaksetaraan gender. Salah satunya adalah mengatas praktik perdagangan perempuan. Lanjut. Selanjutnya kita ke proses rasionalisasi dari kasus perdagangan manusia Nepal ke India terhadap perannya GAATW. Jadi adanya perdagangan manusia ini, ada khususnya perdagangan perempuan, itu merupakan salah satu bentuk dari human trafficking lintas batas atau transnational organized yang termasuk dalam transnational organized crime. Jadi aktornya itu dikategorisasikan sebagai transnational uncivil actor. Nah, kemudian pemerintah Nepal ini bertindak dengan menggait International Governmental Organization atau INGO untuk merencanakan adanya National Action Plan yang melibatkan segala lapisan masyarakat dan organisasi sehingga dapat mengentas permasalahan perdagangan perempuan ini. Nah, kemudian langkah pemerintah ini dianggap kurang berpengaruh signifikan karena tetap meningkatnya angka human trafficking di Nepal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sehingga dengan adanya hal ini, adanya Transnational Feminist Network atau TFN melalui GAATW sebagai jaringan transnasional melakukan gerakan solidaritas demi menangani permasalahan ini. Next. Kemudian GAATW melakukan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan ini. Pertama seperti mobilisasi adanya women trafficking dengan berkolaborasi dengan organisasi khususnya International Labour Organization. Kemudian melakukan gerakan sosial dan melakukan sosialisasi langsung melalui media dan masyarakat. Kemudian juga melakukan dorongan partisipasi secara transnasional terkait awareness terhadap permasalahan women trafficking ini. Kemudian juga melakukan edukasi untuk merubah atau membentuk persepsi publik melalui media terkait perempuan, migran, dan women trafficking serta korbannya. Kemudian GAATW juga mengedukasi calon imigran dengan mengembangkan pengetahuan serta skill-skill sehingga tidak mudah untuk dieksploitasi atau dijadikan korban human atau women trafficking. Kemudian juga melakukan asistensi atau serta advokasi terhadap korban kekerasan dan trafficking, terutama perempuan. Next. Kemudian kontribusi GAATW ini berkontribusi terhadap penegakan hak perempuan, terutama manusia, secara internasional melalui OHCHR atau Office of United Nations High Commissioner for Human Rights dengan merekomendasikan adanya pembentukan program strategis terkait HAM, strategi litigasi, migran, dan advokasi di tingkat nasional hingga internasional. Nah, kemudian juga GAATW ini aktif melakukan dan mengajukan proposal terkait
terkait isu ini melalui aplikasi dan dokumen terkait isu dan kondisi dari women trafficking di forum-forum antar pemerintah seperti yang sudah pernah dilakukan Beijing Platform for Action atau BPFA. Next. Kemudian masuk ke jejaring transnasionalnya, ini sudah banyak dibahas juga di pembahasan sebelumnya terkait di proses transnasional. Mungkin yang pertama membahas tentang jejaring transnasional itu sendiri, bahwa jaring transnasional itu adalah bagaimana bentuk interaksi antara satu aktor, baik itu negara atau non-negara, dengan aktor yang lainnya, namun dalam kawasan transnasional atau lintas negara. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah Transnational Feminist Network yang merupakan landasan utama pergerakan wanita yang menjadi landasan GAATW yang menjadi pembahasan utama kita di sini untuk melakukan kegiatan kegiatan untuk menolak human trafficking ini. Nah, TFN sendiri melakukan berbagai gerakan transnasional seperti yang pertama bergabung dengan jaringan global untuk keadilan gender, yang hal ini kemudian membentuk satu kekuatan untuk menghalangi tindakan-tindakan yang mencederai wanita. Lalu juga melancarkan agitasi di daerah perbatasan serta lintas negara bangsa demi membangun kesadaran masyarakat dan partisipasinya. Nah, dengan melancarkan agitasi di daerah perbatasan dan lintas negara bangsa ini, kemudian TFN bisa membangun kesadaran di masyarakat melalui bekerja sama dengan media, kelompok-kelompok ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Lalu jaringan TFN sendiri juga saling terhubung satu sama lain dan ia mencakupi wilayah lokal, nasional, regional, dan transnasional. Dan juga jaringan TFN juga berpartisipasi di tingkat multilateral dan antar pemerintah. Next. Nah, ini masuk ke GAATW-nya atau Global Alliance Against Trafficking of Women. Mungkin semua poinnya sudah disinggung di pembahasan sebelumnya. Saya cuma menambahkan sedikit saja terkait kerjasama apa saja yang dilakukan GAATW. Yang pertama, GAATW yang ada di Nepal atau Alliance Against Trafficking in Women in Nepal yang membentuk kelompok kerja untuk mengkoordinasi kegiatan anti perdagangan manusia di 15 desa di wilayah Sindhu Palchok, Nepal. Nah, GAATW di sini bekerja sama dengan kelompok penegak HAM, NGO yang berada di sana, dan beberapa pihak yang lainnya dengan tujuan untuk koordinasi kegiatan agar perdagangan manusia yang terjadi di Nepal dan India ini, di Nepal India ini semakin berkurang, dan hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik, utamanya di 15 desa di wilayah Sindhu Palchok yang menjadi kawasan kerjasama ini. Lalu juga GAATW melakukan kerjasama dengan ILO atau International Labour Organization yang sudah dibahas Gita tadi di prosesnya, yaitu mengedukasi pada perempuan kaum pekerja untuk mengasah skillnya, lalu juga workshop DMT atau Dance Movement Therapy yang ditujukan untuk asistensi terhadap perempuan yang sudah menjadi korban atas human trafficking ini, dengan harapan agar bisa kembali ke kehidupan normalnya. Lalu juga bekerja sama dengan OHCHR atau Office of the High Commissioner of Human Rights GAATW membuat satu rancangan kegiatan yaitu Human Rights at International Borders Exploring Gaps in Policy and Practice, yang mana juga sudah dibahas sebelumnya, berisi terkait bagaimana nanti kemudian hal ini menjadi satu wadah advokasi yang kemudian diharapkan dapat mempengaruhi pemangku kedudukan di petinggi di Nepal agar lebih concern lagi terhadap kebijakan-kebijakan migrasi, juga tentang perlindungan hak asasi manusia dan juga wanita. Lalu yang terakhir juga GAATW ikut serta dalam Beijing Platform for Action atau BPFA, yang mana di sini bekerja sama dengan pemerintah Asia Pasifik, yang menurut GAATW bahan bahasan utama dari Beijing Platform for Action ini sesuai dengan tujuan utama dari GAATW itu sendiri. Mungkin
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.